Awal mula saya nggemukin 78 ekor, mati separuh, Mas. Gitu. Usaha itu nggak mengkhianati hasil kok, Mas. Nggih. Jadi saya dulu main domba gagal, beli yang kurus tapi genetiknya bagus. Kalau berat badan itu bisa diperbaiki kok. Belante ya cari rezeki, kita juga cari rezeki. Cuman kan kalau kita bisa memaksimalkan untung kita, kenapa tidak gitu loh. Jadi kalau saran saya, jadilah pedagang di kandangmu sendiri, yo dol-dolen dhewe, yo peno-penono dhewe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bukan Dokter Hewan. Terima kasih. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ahlan wa sahlan bi khudurikum. Selamat datang kembali di channel Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Teman-teman, kita berada di Darusman Farm, Kras, Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Untuk harga-harga domba di sini nanti biasanya kita mungkin tidak tanya-tanya, tapi sudah ada di konten satunya untuk harganya. Nanti silahkan dikepo-kepoin. Selamat siang, Mas Tegar. Selamat siang, Mas. Apa kabar ini, Mas Tegar? Alhamdulillah baik, pangestunipun. Siap. Ini peternakan dombanya jenengan mulainya tahun berapa ini, Mas Tegar? Kurang lebih 2019-2020, Mas. 2019-2020. Jenisnya apa saja di sini domba-dombanya? Kalau di sini Texel, Merino, Batur, terus ada Dorper di kandang satu nih juga ada. Dorpernya FB, Mas ya? FB ada. Nah, itu pertama kali jatuh cinta ke peternakan domba, bisa diceritakan sedikit, Mas Tegar? Terpaksa. Terpaksanya gimana, Mas Tegar? Ya kebetulan dulu kerja di Migas, terus saya resign, punya janji sama istri, pokoknya kalau punya anak berhenti kerja untuk bangun usaha di rumah. Terus dapat ada uang dikit, saya jualan makanan, tetek bengek, minuman kayak Thai tea kayak gitu, bangkrut. Bangkrut, akhirnya semua rombongnya, semua anunya saya jual. Saya mulai dengan penggemukan domba. Awal mula saya nggemukin 78 ekor, mati separuh, Mas. Mati separuh. Mati separuh karena nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu. Yang kedua, saya pakan masih beli. Terus akhirnya saya nyoba lagi, gagal lagi. Gagal lagi. Terus udah mau berhenti, mau kerja lagi, sama istri dimarahin. Nah, udah dapat ilmunya, udah bisa, kenapa kok berhenti? Lanjutin. Dananya habis, tak sili mas-masaku, tak utangi. Oke. Tak jual mas-masane istri, saya mulai lagi. Lah di periode ketiga, Bu, apa ya bahasa Indonesianya? Antara pengeluaran sama pemasukan imbang lah, nggak untung. Bu, bahasa Jawanya Bu. Terus keempatnya saya mulai untung, Mas. Keempatnya saya mulai untung, kelima untung, keenam untung, sampai ke periode ke-10 penggemukan saya untung. Setelah itu tak pikir-pikir, enak jual beli sama enak breeding gitu awal mulanya. Breeding sama jual belinya ya berjalan sampai sekarang lah, kurang lebih 4-5 tahunan lah. Sampai itu, Mas ya. Dan di awal tadi kendalanya apa, Mas? Kendala terbesar kok bisa mati separuh di penggemukan? Ya itu, saya nggak punya ilmu, pakan beli, penanggulangan penyakit saya nggak bisa. Terus ya syukur dipakan tok, nggak ngerti karepe kewan. Nah itu yang jadi kendala paling besar pas awal mula beternaknya itu. Dan kandang pertama di mana, Mas, dulu? Di depan itu, cuma kecil itu, di depan itu kapas. Di depan tadi. Di depan sana. Coba tak space sedikit, tak kembali lagi ke sini, Mas. Nah, ini kandang pertamanya. Dulu dari Mas Tegar di depan sini, teman-teman. Nah, saat ini terus dikembangkan. Ini dulu kandangnya beli gitu atau gimana, Mas? Bikin sendiri. Bikin sendiri? Iya. Di tukang-tukangi sendiri gitu? Iya. Yang belakang ini juga? Iya. Ya ada yang bantu, tapi ditukangi sendiri. Ditukangi sendiri? Iya. Terus selama kelamaan terus dikembangkan gitu, Mas ya? Iya. Untuk pakan sendiri juga akhirnya sampai saat ini dikerjakan sendiri juga untuk proses ininya. Apa
pemeliharaannya Mas Tegar? Pemeliharaan sendiri kecuali tukang ngarit. Kalau tukang ngarit saya ada yang bantu. Kalau tukang ngarit ada yang bantu. Cuman sebenarnya- Soalnya megang beberapa kandang kan. Kalau sendiri nggak mampu Mas. Kalau sama ngaritnya, saya harus ngaritin domba, harus ngaritin sapi kan ya nggak kuat tenaganya. Ya, bagi teman-teman yang penasaran dengan konten sapinya, sapi dari Mas Tegar bisa lihat di channel Negara Sapi. Nah, kayak gini. Nah, setelah berjalan itu Mas, sekarang untuk penggemukannya jarang berarti jenengan ya? Full Penggemukan ada, cuma nggak terlalu banyak. Salah satunya tips-tipsnya Mas dibagi untuk peternak-peternak ini untuk bisa berhasil di domba itu apa itu? Yang jelas mandiri pakan. Istilahnya mandiri pakan itu sebelum ternak itu bang pakan harus siap dulu. Terus yang jelas banyak datang ke peternak-peternak yang udah jalan untuk menimba ilmu. Sharing-sharing gitu Mas ya. Iya. Terus utama lagi, maaf ini buat bapak-bapak atau ibu-ibu dokter hewan. Kalau bisa ngobatin sendiri biar nggak terkena kos untuk biaya domba yang sakit atau sapi yang sakit atau ternak kelinci ya kelinci yang sakit. Kalau bisa diobatin sendiri. Istilahnya yang basic aja lah. Yang basic, kalau panas ya disuntik penurun panas. Istilahnya yang basic aja, nanti kalau yang anu kan kita serahkan pada ahlinya. Pada dokter hewan itu. Iya. Yang pasti jangan bukan dokter hewan ya. Iya. Ini channelnya bukan dokter hewan. Terus kalau gagal ya jangan berhenti, coba sampai bisa. Sampai gitu Mas ya. Jadi jangan mudah menyerah juga. Terutama menurut saya bang pakan sama pemilihan bibit itu utama. Jangan ngejar timbangan. Jadi kadang ada yang bobotnya tinggi tapi genetiknya jelek kayak gitu. Jadi mending beli yang kurus tapi genetiknya bagus. Kalau berat badan itu bisa diperbaiki kok. Tapi kalau genetik yang jelek nggak bisa memperbaiki genetik. Mending milih genetik bagus tapi kurus daripada domba gemuk tapi genetiknya jelek. Kalau untuk breeding ya. Untuk breeding. Tapi kalau untuk sembelian terserah mau jelek mau bagus, yang penting kan yang diambil dagingnya. Dan itu tadi Mas, yang jenengan utamakan bibit ya. Misalkan bibitnya bagus, genetiknya bagus, keadaan dibeli kurus-kurus gitu. Itu untuk pemulihannya bisa juga dengan cepat Mas. Cepet. Jamin cepet Mas. Apalagi mau beliin konsentrat. Apalagi mau dikasih konsentrat. Kalau di sini sendiri pakannya konsentratannya banyak juga Mas. Saya jarang pakai konsentrat Mas. Ini paling saya cuma konsentrat sedikit, terus pakai pongkol telo sama rumput, terus saya mixer. Dimixer. Kalau bibitnya, kalau hijauannya saya pakai tebon jagung manis ya. Terus pakai pacong, odot super, itu aja sih. Berarti pemberian konsentratnya berapa persen nih? Kurang lebih? Paling 10%-an Mas. Tapi saya mix ya, saya campur. Tapi sama hijauannya. Tiap hari diberikan juga? Tiap hari diberikan juga. Kalau misalkan ternak itu full pakai hijauan tanpa konsentrat itu sebenarnya bisa atau ada kendala tersendiri Mas Tegar? Bisa tapi kurang. Bisa tapi kurang. Kurang maksimal gitu. Terutama nanti kena buntingan, kadang susunya nggak keluar, kadang anaknya kecil kayak gitu. Karena bisa stunting juga kan, domba ini. Nanti anaknya kerdil, banyak lah. Kalau kurang konsentrat ya? Bukan kurang konsentrat, kurang nutrisi. Kurang nutrisi sebenarnya ya. Hijauan itu kan sebenarnya prinsipnya serat kasar. Untuk protein karbohidratnya sangat kecil sekali. Gitu. Makanya saya pakai hijauan itu untuk serat kasarnya, terus pongkol telonya pakai karbohidratnya, proteinnya pakai konsentrat, itu udah mencakup semuanya lah. Udah perpaduan yang pas ya dari situ. Pemberiannya berarti langsung diaduk di mixer gitu Mas? Iya. Sehari berapa kali? Sehari saya ngasih makan 2 kali. Nah ini kali. Kan kenyang, nggak mbak-mbak. Biasanya kan kalau kurang makan mbak-mbak dia.
dari awal dulu pertama kali beli berapa ekor Mas jenengan? 78. 78 tadi ya yang dipengumumkan tadi. Terus akhirnya ke breeding pelan-pelan gitu. Pertama kali yang di breeding domba apa? Merino Batur. Merino Batur langsung. Saya seneng Merino Batur. Sampai saat ini juga masih banyak yang di Merino Batur, dan itu juga contoh Merino Batur yang hitam. Untuk saat ini Mas, terkait juga pasar marketing, bisa dikasih sedikit bocoran untuk peternak-peternak pemula yang biasanya kadang takut untuk jualnya kemana gitu. Gini, sekarang kan sudah ada sosial media, manfaatkan sosial media dengan baik, mulai Facebook, Instagram, TikTok. Jadilah pedagang di kandangmu sendiri, jangan tergantung sama belantik. Soalnya apa? Belantik ya cari rezeki, kita juga cari rezeki. Cuman kan kalau kita bisa memaksimalkan untung kita, kenapa tidak gitu loh. Jadi kalau saran saya, jadilah pedagang di kandangmu sendiri, yo dol-dolen dhewe, yo peno-penono dhewe. Kan kayak gitu. Dan juga ini ya, kemungkinan untungnya lebih tinggi dan lebih banyak juga kalau sendiri. Jadi main posting aja. Nanti kalau cuma 1 ekor, 2 ekor kan ada ekspedisi juga. Ada taksi farm, ada kacung farm, ada WBL, banyak lah ekspedisi itu. Jadi jangan khawatir. Jadi iseng aja posting di Facebook. Kalau rame Instagram ya bikin Instagram, bikin konten di TikTok, manfaatkan media sosial yang ada gitu loh. Jadi jangan tergantung pola tradisional yang ke pasar nggak laku dibawa pulang lagi gitu. Daripada ke pasar mending posting-posting, nanti juga jangan mudah menyerah ya. Posting sekali nggak ada yang beli terus malas posting. Berarti di posting pun juga harus berulang-ulang Mas ya, telaten gitu. Usaha itu nggak mengkhianati hasil kok Mas. Jadi saya dulu main domba gagal. Nah, tapi hikmahnya ketika saya mengembangkan ke sapi, saya sudah tahu ilmunya dan itu belum gagal, maksudnya langsung berjalan. Soalnya saya udah tahu dapat ilmunya dari domba kan gitu. Sama-sama ruminansianya gitu. Sama ruminansianya dan prinsipnya sama juga. Cuman bedanya kalau sapi, kalau dikasih serat kasar yang lebih, dia lebih kuat daripada domba. Kalau domba dikasih serat kasar yang berlebih, dia kurang kuat. Tapi kalau pencernaannya ruminansia, yang paling bagus tetap domba. Domba itu kuat dan lebih tahan penyakit. Dan sampai saat ini dari belajar tadi, karena terpaksa ya jenengan bilang tadi, semuanya sudah bisa dihandle sendiri, mulai dari pengobatan dan lain-lain. Pengobatan, pembuatan konsentrat. Yang mau belajar konsentrat nggih monggo, yang mau pesen nggih monggo, terserah. Terbuka Mas ya? Terbuka. Asalkan pas longgar aja. Pas longgar. Yang penting janjian dulu. Siap Mas Tegar. Dan ini teman-teman speknya seperti ini, kurang lebih peternakannya di Mas Tegar, Darusman Farm tadi untuk domba-dombanya. Kalau kendala tersulit apa Mas? Selain dari kematian juga mungkin yang jenengan alami secara pribadi, kesulitan-kesulitan di ternak domba gitu. Modal. Modal ya. Tapi kan jadi banyak, ini berarti prosesnya gimana? Ditabung dulu penjualannya atau sedikit demi sedikit gitu? Saya pakai kur Mas. Saya pakai kur. Oke, nanti biar teman-teman menjabarkan sendiri. Saya tidak akan tanya lebih lanjut tentang ini. Kalau hitung-hitungan pajak nanti urusannya, saya pakai kur. Tapi setidaknya ini kandang semuanya dicoba dikerjakan sendiri ya, untuk menghemat biaya gitu. Iya, dibikin sendiri semuanya. Ya nggak sendiri, tetap ada yang bantu, tapi saya nukang sendiri juga. Nukangnya sendiri. Siap Mas Tegar. Terima kasih atas informasinya yang diberikan nih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan barangkali saya mau ngasih info juga. Kandang domba yang benar itu persagi. Kalau 3 musuh 3, 4 musuh 4, 4 musuh 3. Soalnya kandang breeding ya. Soalnya dia kalau mau ngawin biasanya muter-muter dulu. Kalau kayak gini salah. Berarti semi kotak gitu Mas ya? Usahakan persagi. 3 musuh 3, 3 musuh 2,5, 4 musuh 4, 4 musuh 3 itu lebih baik. Soalnya nanti terlalu banyak lari-lari, kecapekan, nggak maksimal hasilnya gitu. Sama juga seperti kita lari-lari dulu waktu mau. Kan udah habis dulu terakhir. Soalnya dia cenderung muter gini loh. Ini betina, ini jantannya muter gini. Kalau kayak gini masih salah.
Lebih efisien yang persegi Mas ya. Nah, untuk peternak muda dan peternak pemula, barangkali ada pesan khusus dari Mas Tegar Darusman Farm. Berjuang, mencoba, jangan putus asa. Itu aja sih. Biar dijabarkan sendiri. Ya, sama mandiri pakan. Siap. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan sampai habis. Berkah selalu untuk semuanya dan untuk peternakan Indonesia. Dari Darusman Farm Kediri, Indonesia. Saya undur diri dulu. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia. Subscribe selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.